Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arwan. Di kesempatan kali ini, saya akan merangkum alcita film The Shallows yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Jamon Collet-Serra dan hanya dibintangi oleh satu pemain saja, yaitu Blake Lively sebagai Nancy. Film ini menceritakan tentang seseorang mahasiswa kedokteran yang berlibur ke sebuah pantai terpencil di Meksiko. Ia ke sana berniat untuk berselancar dan juga untuk mengenang almarhum ibunya yang dahulu sering ke pantai ini. Namun di sana ia malah diserang oleh hiu lapar yang ganas dan mencoba bertahan hidup di sebuah batu karang yang sempit. Apakah dia bisa selamat atau dia malah meninggoy dimakan hiu? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat gadis cantik bernama Nancy yang sedang menuju ke pantai terpencil di Meksiko. Ia diantar oleh warga lokal bernama Carlos. Sebenarnya Nancy kesini tidak sendirian, ia ditemani oleh temannya. Namun karena temannya mabuk dan tepar di hotel, alhasil ia pergi sendirian. Nancy kesini juga mengenang almarhum ibunya yang dulu sering ke pantai ini. Tak lama mengobrol, tibalah Nancy di pulau itu. Pantai ini sangat bersih dan view-nya sangat indah. Ia pun berterima kasih kepada Carlos yang telah mengantarnya ke sini. Carlos bertanya, "Gimana kamu pulang dari pantai ini?" Nancy menjawab, "Tenang saja, saya akan pulang naik Gojek." Mendengar hal tersebut, Carlos pun pergi meninggalkannya. Nancy mempersiapkan semuanya sebelum berselancar. Melihat dari persiapannya, terlihat ia sangat pro dalam berselancar. Setelah semuanya siap, ia pun langsung menuju ke tengah laut untuk mencari ombak. Ternyata di sana ia bertemu dengan dua orang warga lokal yang juga sedang bermain selancar di pantai ini. Sebut saja mereka Joko dan Ujang. Di tengah perbincangan, Nancy menanyakan apa saja yang harus diwaspadai di tempat ini. Mereka menjawab bahwa di pantai ini ada sepasang batu karang yang dimana ketika air laut surut, batu karang tersebut akan menjadi pulau kecil. Di dekat batu karang juga ada koral laut yang dapat menyengat seperti ubur-ubur. Tak lama mengobrol, mereka bertiga lanjut berselancar. Karena perutnya keroncongan, Nancy pun beristirahat sejenak di tepi pantai. Usai beristirahat, ia langsung gas kembali ke tengah. Namun, Joko dan Ujang telah selesai bermain-main. Mereka juga mengajak Nancy untuk pulang karena hari ini sudah mulai gelap. Tapi Nancy malah gak mau, dia bilang kalau saya akan menaklukkan ombak satu lagi. Saat Nancy lagi menunggu ombak, ia menyadari ada sesuatu yang berenang di bawah papan selancarnya. Ternyata itu hanyalah lumba-lumba. Kemudian Nancy mengikuti lumba-lumba tersebut. Di sana Nancy malah bertemu dengan bangkai paus yang terluka yang sedang dimakan oleh burung camar. Nancy pun meninggalkannya dan kembali berselancar. Namun di tengah gulungan ombak terlihat bayangan seperti hiu yang siap untuk menyaplok Nancy. Tapi hiu tersebut malah menabrak papan selancarnya yang menjadikan ia jatuh terbuntur terumbu karang hingga papan selancarnya terlepas dari kakinya Nancy. Saat ia kembali ke papannya, hiu itu menarik dan menggigit kakinya hingga robek. Seketika warna air laut berubah menjadi merah. Ia pun berusaha naik ke atas badan bangkai paus. Dengan tali papan seluncur, ia mengikat pahanya agar pendarahannya tidak terlalu banyak. Nancy yang melihat Joko dan Ujang akan pergi, ia pun berteriak meminta tolong. Namun mereka tidak mendengar teriakan Nancy karena jaraknya yang cukup jauh. Hiu ganas itu pun kembali menyerang Nancy dengan menabrak bangkai paus hingga terbalik. Terlihat juga salah satu burung camar yang terluka akibat hantaman dengan badan paus. Kemudian Nancy menyelamatkan diri lagi dengan berenang ke sebuah batu karang. Dan juga si burung camar itu berada di situ. Karena luka robek yang cukup besar, Nancy berusaha menjahit dengan anting dan kalung yang ia punya. Bisa dibayangin dong betapa sakitnya itu luka. Setelah selesai menjahit, ia pun menutupi lukanya dengan baju renangnya. Malam pun tiba. Dingin angin laut pun mulai menusuk kulit Nancy.
Kemudian ia menyobek lengan bajunya untuk menutupi lukanya dan sebagian untuk menutupi badannya. Untungnya air laut sedang surut, jadi batu karang itu masih muncul di permukaan. Beberapa saat kemudian Nancy terbangun dari tidurnya karena badannya dikelilingi oleh kepiting-kepiting kecil. Satu kepiting harus mati dikeplak oleh Nancy. Ia pun memakannya, namun karena amis ia memuntahkannya kembali. Dari kejauhan, Nancy melihat orang yang sedang tidur di tepi pantai. Nancy langsung berteriak minta tolong kepada orang tersebut. Akhirnya dia perlahan bangun dan ternyata ia mabuk karena menenggak ciu satu botol langsung. Namun ia malah mencuri handphone dan duit milik Nancy. Ia juga mengambil papan selancar milik Nancy. Di situ Nancy mencoba ngasih tahu kalau di sini ada hiu. Orang tersebut malah tetap berenang mengambil papan seluncur dan tiba-tiba ia menghilang dari permukaan. Tak lama kemudian, tiba-tiba ia di tepi pantai, namun dalam keadaan kakinya terpisah dengan badannya. Keesokan harinya, Joko dan Ujang kembali lagi ke pantai untuk berselancar. Nancy mencoba mengingatkan kalau di sini ada hiu dan mereka harus cepat kembali ke tepi pantai. Namun kata Joko, jangan khawatir, tidak ada hiu di sini. Dan tiba-tiba Joko diserang oleh hiu, begitupun dengan Ujang yang mencoba berenang ke arah Nancy. Tiba-tiba Ujang nongol ke permukaan dan berpegangan ke tangan Nancy. Namun hiu itu kembali menarik Ujang dan menyantapnya. Hiu bilek, mayan anjing, pagi-pagi 2 orang buat sarapan. Di siang hari sinar matahari mulai menyengat kulitnya. Ia berusaha menutupinya dengan patahan papan milik Ujang. Kemudian Nancy mencoba mengobati si burung camar. Ternyata tulang sayapnya terkilir dan Nancy akhirnya bisa membenarkannya dengan sedikit pijatan. Namun, ia belum bisa langsung terbang. Saat Nancy melihat helm dan GoPro milik Ujang, ia berusaha untuk mengambilnya. Dan saat berhasil mengambilnya, tiba-tiba hiu ganas itu datang dari belakang mencoba menyerang Nancy. Nancy pun tercebur ke bawah. Saat di dalam air, ia melihat hiu itu tersangkut di batu-batu karang. Melihat hal tersebut, ia langsung bergas kembali ke bebatuan untuk menyelamatkan diri. Di situ Nancy menemukan rekaman dan juga satu gigi hiu yang patah. Ia pun menyimpannya di dalam BH miliknya. Pengen jadi gigi hiu deh. Aduh. Di dalam rekaman itu, ia melihat kail pancing yang menancap di mulut hiu tersebut. Nancy juga menggunakan GoPro untuk meninggalkan pesan untuk saudara perempuan dan ayahnya, serta informasi tentang serangan hiu yang ada di lokasinya. Kemudian Nancy membuang helmnya dengan harapan ada yang melihat videonya. Lalu si Nancy melihat sebuah rambu suar yang berjarak sekitar 26-27 meter dari tempat Nancy. Ia pun mempunyai rencana untuk ke sana. Sebelum ke sana, Nancy menyelamatkan burung camar dengan patahan papan selancar milik Ujang agar dia bisa selamat sampai di tepi pantai. Tak lama, air mulai pasang dan perlahan menutupi badan Nancy. Hiu itu pun mulai menjaga pergerakan Nancy. Nancy mengingat bahwa hiu tersebut tidak suka dengan sesuatu yang menyetrum. Maka dari itu, ia berencana untuk masuk di antara ubur-ubur penyengat. Tanpa pikir panjang, ia langsung berenang mendekati sekumpulan ubur-ubur. Namun apesnya, ia malah tersengat salah satu ubur-ubur yang menjadikan tangannya bengkak. Si hiu itu pun tak berani mendekati Nancy karena ada sekumpulan ubur-ubur penyengat. Nancy pun langsung berenang menuju ke rombu suar. Dan saat Nancy sampai, hiu ganas itu menggigit tangga yang dinaiki Nancy sampai patah. Patahan besi yang dipegang Nancy langsung ditusuk ke badan si hiu. Dengan begitu, si Nancy berhasil naik ke rambu suara tersebut. Tak lama, Nancy melihat kapal layar yang tak jauh dari situ. Ia pun membuka kotak yang berisi pistol suar. Peluru-peluru yang jatuh langsung diambil olehnya. Ia pun langsung menembakkannya pistol ke atas. Namun kayaknya para awak kapal tersebut tidak melihat tembakan suar itu, yang akhirnya kapal itu pun pergi menjauh. Di sisi lain, terlihat bocah yang sedang bermain bola melihat helm dan GoPro milik si Ujang. Saat ia melihat bahwa di dalam rekaman tersebut terdapat orang yang memerlukan pertolongan, kemudian ia berlari untuk menunjukkan kepada orang tuanya. Nancy harus berjuang lagi untuk melawan hiu itu. Ia menembakkan pistol suar ke arah si hiu. Hal itu menjadikan si hiu marah dan menyerangnya. Pada akhirnya, rambu suar itu harus roboh dan Nancy pun tercebur. Tak ada pilihan lain, Nancy harus berlindung di kerangka bambu suar tersebut. Tiba-tiba, hiu itu menyerang dari bawah yang menjadikan kerangka besi itu patah sebagian.
Kemudian Nancy melihat jangkar besar yang menahan rambut suar ini. Hiu itu pun terus menyerang Nancy. Dan saat kail yang ada di mulut hiu itu tersangkut, Nancy bergegas memutuskan rantai penahan jangkar dengan cara menariknya. Saat rantai itu terlepas, Nancy pun tertarik ke bawah dan hiu ganas itu mengejarnya. Untungnya secara cepat Nancy bisa menghindar. Alhasil hiu itu pun meninggoy seketika karena tertancap besi-besi yang ada di jangkar tersebut. Kita beralih ke bocah yang menemukan GoPro tadi. Ternyata itu adalah anaknya Carlos. Tiba-tiba Nancy mengapung di dekat tepi pantai. Carlos dengan sigap menyelamatkannya. Hebatnya Nancy di sini masih sempat sadar walaupun sangat lemas. Dan burung camar itu pun ternyata berhasil selamat. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Peace out me.